Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyelesaikan ujian praktek mata pelajaran BTIK, yaitu menjelaskan peranan penting teknologi selama pandemi COVID-19. Yang kedua, aplikasi apa saja yang digunakan selama belajar dari rumah. Yang ketiga, program apa saja yang telah dikuasai, meliputi Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dalam menggunakan internet. Baik, langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu peranan penting teknologi pada masa pandemi COVID-19. Teknologi adalah alat atau mesin yang diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal, supaya lebih mudah dan efisien. Pada saat ini, teknologi berkembang semakin cepat, canggih, dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Segala pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan adanya teknologi tersebut. Sejak awal munculnya virus corona di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan di mana masyarakat Indonesia diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, minimal 1,5 meter. Sehingga masyarakat Indonesia dipaksa untuk stay at home atau berada di rumah saja. Dan melakukan seluruh aktivitas dari rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah seperti sekolah, kuliah, kerja, dan kegiatan lainnya yang biasanya dilakukan di luar rumah. Sekarang harus dilakukan di rumah dengan cara daring atau dalam jaringan. Teknologi di masa pandemi COVID-19 ini sangat berperan penting dalam membantu kegiatan masyarakat yang dilakukan secara daring. Siswa atau mahasiswa yang biasanya melakukan sekolah atau kuliah dengan tatap muka, sekarang dilakukan dengan cara daring melalui aplikasi di handphone atau laptop masing-masing. Adanya teknologi di masa pandemi COVID-19 ini mempermudah seluruh kegiatan masyarakat dalam melakukan segala kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, menerima informasi dengan cepat, dan bisa mengembangkan kreativitas masyarakat supaya lebih bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Baik, kita langsung memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu aplikasi apa saja yang digunakan selama belajar dari rumah atau BDR. Aplikasi yang saya gunakan selama pembelajaran daring meliputi WhatsApp, Classroom, Zoom Meeting, EduBox, School, dan lain-lain. Selain menggunakan aplikasi, saya juga sering menggunakan web sekolah, yaitu e-learning. E-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan media jaringan komputer. Atau bisa dikatakan juga e-learning merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara pendidik dengan siswa maupun siswi. Yang ketiga, program apa saja yang telah dikuasai, di antaranya Word, Excel, PowerPoint, Corel, dan lain-lain. Program yang telah saya kuasai yaitu Word dan Excel. Namun yang paling dominan saya kuasai yaitu Word. Kenapa? Karena Word sangat membantu sekali dalam melakukan suatu pekerjaan maupun pembelajaran. Word merupakan salah satu program dari pengembang Microsoft yang fungsi utamanya adalah mengolah kata. Fungsi Microsoft Word juga tidak hanya untuk mengolah kata, namun juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti menghitung, bahkan mengkoreksi kata-kata yang tidak tepat. Selain itu, ada beberapa fungsi Word lainnya, yaitu 1. Membuat surat menyurat.
Yang kedua, membuat dokumen. Yang ketiga, membuat dokumen dengan berbagai variasi. Jika dulu, untuk membuat sebuah dokumen hanya bisa menggunakan mesin ketik atau menulisnya, sehingga variasi atau tampilan dari dokumen tersebut akan tampak biasa saja. Dengan hadirnya Microsoft Word, kita bisa membuat dokumen yang lebih menarik, seperti mengganti fontnya, membuat tulisannya menjadi lebih tebal, lebih kecil, ataupun lebih besar. Banyak sekali tools yang dapat kita lakukan menggunakan Microsoft Word, sehingga membuat dokumen kita menjadi lebih menarik dan bervariasi. Yang keempat, menambahkan gambar pada dokumen. Yang kelima, membuat tabel. Pembahasan yang terakhir yaitu kemampuan menggunakan internet. Menurut saya sudah mampu dalam menggunakan internet. Mengapa? Karena setiap jam, menit, dan detik kita tidak luput dari yang namanya internet. Jika diminta untuk memilih satu teknologi paling berharga pada saat ini, maka nama yang paling banyak disebut adalah internet. Ada beberapa manfaat internet bagi pelajar. Yang pertama, mencari informasi. Manfaat yang kedua itu menjadi tempat belajar baru. Manfaat yang ketiga, mudah mencari referensi. Manfaat yang keempat, menunjang proses belajar. Manfaat yang kelima, mengoptimalkan penggunaan bahasa asing. Manfaat yang keenam, sarana pendidikan jarak jauh. Dan manfaat yang terakhir yaitu harga relatif murah. Mungkin hanya sekian pemaparan yang bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.